Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo pada kesempatan kali ini. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua ya. Kenanga Kinasi, dan kisah dari tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berbahasa basi lagi, gak pakai lama-lama lagi opening ya. Langsung saja kita menuju ke Kalimantan Selatan. Pasar gaib di tengah perkebunan sawit Kalimantan. Mita duduk di depan rumah, menatap hampa ke arah deretan pohon sawit yang membentang sejauh mata memandang. Angin sore yang lembut menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan turun sepanjang hari. Di bawah bayang-bayang pohon sawit yang tinggi, suasana kini terasa sepi, hanya diselingi oleh suara gemerisik daun yang berjatuhan. Satu-satunya tanda kehidupan di sekitaran adalah suara burung-burung kecil yang sesekali berkicau. Sebagai perempuan asal Banjarmasin yang terbiasa dengan gemerlap kota, kehidupan di perkebunan sawit ini terasa teramat sulit bagi Mita. Pada awalnya, ia berpikir bisa beradaptasi dengan mudah setelah ia menikah dengan Muiz, seorang lelaki yang bekerja sebagai mandor di perkebunan sawit ini. Akan tetapi, hari-hari yang ia lalui justru terasa semakin berat. Setiap paginya, Mita terbangun dengan perasaan hampa menghadapi rutinitas yang sama. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menunggu Muiz pulang dari kebun. Ketika malam tiba, suasana menjadi semakin sunyi. Meskipun ada listrik, tapi tidak selalu menyala di sepanjang malam. Seringkali mereka harus tidur dalam kondisi gelap. Mita kerap merasa cemas setiap kali listrik yang tiba-tiba saja padam meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Lampu minyak yang redup di sudut ruangan terasa tak cukup untuk mengusir bayang-bayang yang terlihat menari di dinding. Kegelisahan seringkali menguasai dirinya, terutama saat suara binatang hutan mulai terdengar lebih dekat. Kadang-kadang di tengah malam ia terbangun dengan perasaan dingin yang menggigit hanya untuk menemukan Muiz tertidur pulas di sampingnya, tak terganggu oleh apapun. Pernah di suatu malam, Mita merasa sangat terasing. Ia sangat rindu akan gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk pasar malam yang ada di kampung halamannya. Namun di sini, kemanapun ia memandang, hanya ada hamparan kebun sawit yang seolah tak berujung. Jalan keluar dari perkebunan pun bukan perkara yang mudah. Jalanan tanah merah yang berbatu dan penuh lumpur ketika hujan membuat perjalanan ke kota terdekat menjadi suatu usaha yang besar. Kerap kali, Mita merasa terkurung dalam ruang sempit yang dibatasi oleh pohon-pohon sawit. Ada satu hari, ketika Mita mencoba pergi ke pasar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor tua yang sering mogok, ia melewati jalan setapak yang sepi dengan perasaan was-was. Di tengah perjalanan, ban motornya tersangkut di lumpur, membuatnya terpaksa berjalan kaki ke kota. Wajahnya yang penuh keringat dan tanah tak menyurutkan niatnya untuk terus berjalan, sehingga akhirnya ia sampai di pasar. Pasar itu sendiri kecil dan sepi, berbeda jauh dari pasar yang ada di Banjarmasin yang penuh dengan warna dan hiruk-pikuk. Ia hanya membeli beberapa kebutuhan pokok dan segera kembali lagi ke rumah dengan membawa rasa letih yang teramat dalam. Untung, pada saat itu dia tidak mengajak Fatma, anaknya. Saat berada di rumah,
Mita seringkali hanya duduk melamun di teras sambil mengasuh anaknya. Dalam heningnya sore hari di perkebunan sawit, ia merenung tentang keputusan hidup yang telah diambilnya. Di satu sisi, ia sangat mencintai Muiz dan kehidupan sederhana yang mereka jalani, tetapi di sisi lain, ia juga merindukan kehidupan lamanya yang penuh dengan segala kesenangan. Suatu hari, langit masih tertutup awan kelabu ketika Mita merasa resah. Anak semata wayangnya, Fatma, yang baru saja berusia 3 tahun, terlihat gelisah di atas tempat tidurnya. Wajahnya memerah, tubuh kecilnya terasa panas saat disentuh. Panas nyawa, Fatma, pikir Mita dengan cemas. Muiz, sang suami, sudah berangkat ke ladang sejak tadi pagi. Mita bergegas mengambil kain basah dan menempelkannya ke dahi Fatma, berharap itu bisa menurunkan demamnya. Akan tetapi, setelah beberapa menit kemudian, ia menyadari bahwa suhu tubuh anaknya tidak juga turun. Malah, justru Fatma mulai mengigau. Sesekali ia merintih kesakitan. Mita panik. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menunggu Muiz pulang dari ladang, apalagi perjalanan dari kebun ke rumah memakan waktu berjam-jam. Tanpa berpikir panjang, ia lalu memutuskan untuk membawa Fatma ke klinik sederhana yang berada di tengah perkebunan sawit. Satu-satunya tempat pelayanan kesehatan yang tersedia bagi para pekerja sawit dan juga keluarganya. Mita menggendong Fatma dengan hati-hati, merasakan panas tubuh anaknya yang semakin menyiksa hatinya. Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu rumah mereka dan bergegas menuju sepeda motor tua yang biasa digunakan Muiz. Jalanan tanah merah yang becek akibat hujan malam sebelumnya membuat perjalanan ini terasa lebih berat. Di sepanjang jalan, suara mesin motor yang berderak-derak seolah berpacu dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Mita terus berdoa agar mereka berdua segera sampai di klinik. Perjalanan menuju klinik terasa begitu panjang. Setiap lubang di jalan, setiap gundukan tanah seakan menjadi rintangan yang memperlambat langkahnya. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jalan yang sudah licin dan membuatnya semakin sulit untuk mengendalikan sepeda motor. Sesekali motor oleng hampir terjatuh, tetapi Mita berhasil menyeimbangkannya kembali. Fatma mulai berhenti lagi. Itu semakin membuat Mita khawatir. Setibanya di klinik, Mita hampir tak bisa menahan air matanya. Klinik itu hanya berupa bangunan sederhana dengan dinding kayu. Meskipun sederhana, klinik ini menjadi tempat yang sangat dibutuhkan oleh para pekerja di perkebunan sawit. Mita segera berlari masuk, memanggil-manggil perawat yang berjaga. Seorang perawat perempuan parubaya segera menghampirinya, menuntunnya masuk ke ruang pemeriksaan. Di dalam ruang kecil yang hanya berisi satu ranjang periksa dan beberapa alat medis sederhana, Fatma segera diperiksa. Mita duduk di kursi plastik di samping ranjang, memandangi anaknya yang terbaring dengan mata terpejam. Perawat mengukur suhu tubuh Fatma dengan telaten, kemudian memberikan beberapa obat penurun panas dan cairan elektrolit. Mita merasa sedikit lega ketika perawat mengatakan bahwa demam Fatma kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi virus yang memang umum di daerah sini, dan itu bukanlah sesuatu yang lebih serius. Meskipun demikian, Mita tetap merasa cemas. Ia memastikan bahwa Fatma mendapatkan perawatan terbaik meskipun fasilitas yang ada di sini terbatas. Setelah mendapatkan instruksi dari perawat tentang cara merawat Fatma di rumah, Mita pun kembali menggendong anaknya dan mempersiapkan diri untuk pulang. Setibanya di rumah, Mita menidurkan Fatma di tempat tidur dan duduk di sampingnya memegang tangan kecilnya yang mulai dingin. Hari itu, Mita berdoa lebih khusyuk dari biasanya, berharap Fatma segera pulih dan bisa kembali tersenyum ceria. Di malam harinya, Mita duduk di tepian ranjang sambil memeluk lutut. Wajahnya basah oleh air mata yang sudah tak mampu lagi ditahan. Fatma telah tertidur nyenyak setelah ia meminum obat penurun panas. "Kak," suara Mita terdengar parau, nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar sana. Ia lalu mengangkat wajahnya yang basah, menatap suaminya dengan sorot mata memohon. "Ulun sudah kada sanggup lagi tinggal di sini. Kita boleh ke kampung aja, Kak.
Pian carilah gawian lain di sana. Muiz terdiam kala mendengar istri yang sangat ia cintai menangis di hadapannya. Hati kecilnya merasakan perih, tapi keinginan Mita bukanlah sesuatu yang bisa dipenuhi dengan mudah. Pulang ke Banjarmasin tanpa memiliki keahlian dan modal yang cukup hanya akan membuat mereka sekeluarga berada dalam kesulitan. Muiz merunduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk menjawab. Aku bagawi apa, mun kita bolehkan ke sana. Aku kada bisi ijazah sarjana, ding. Kada ada gawian kesan orang yang kada bisa gelar sarjana. Mita menatap Muiz dengan sorot mata yang penuh harap, meski harapan itu kini mulai meredup. Tapi kak, kayak pelawan Fatma. Kayak apa kalau kena inya sakit lagi dan klinik di sini kada sanggup mengobati Fatma? Muiz yang merasa serba salah pada akhirnya bangkit dari kursinya lalu duduk di samping Mita. Ia meraih tangan istrinya, menggenggamnya dengan lembut. Ding, aku siap melakukan apa aja, gasan membuat hidup kita lebih baik. Tapi saat ini, aku kada bisi pilihan lain. Kita bertahan di sini sedikit lagi, ding. Lah sampai cukup tabungan gasan boleh ke kampung. Tangis Mita pecah kala mendengar kata-kata Muiz. Ia tahu Muiz juga pasti merasakan beban yang sama beratnya. Di satu sisi ia merasa tidak berdaya, tapi di sisi lain ia memahami segala keterbatasan suaminya dalam pelukan Muiz. Mita menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua rasa sedihnya. Muiz hanya bisa memeluk Mita dengan erat, membiarkan air mata Mita membasahi dadanya. Mita tertidur lelah karena ia yang terlalu lama menangis. Meski begitu, perasaannya menjadi sedikit lebih baik setelah ia menumpahkan semua emosinya. Keesokan harinya, Mita berjalan hati-hati menelusuri jalur kecil di pinggiran hutan yang berbatasan dengan perkebunan sawit. Di tengahnya terdapat sebuah keranjang bambu yang sudah terisi sebagian dengan pucuk pakis hijau segar, bahan utama untuk sayur yang akan dimasaknya di hari itu. Fatma sengaja tidak diajak. Ia dititipkannya pada tetangga yang kebetulan belum memiliki anak. Lagi pula, dia tidak terlalu jauh untuk mencari pakis. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara samar dari arah jalan setapak yang ada di depan. Mita menajamkan telinga, mengira jika ia hanya berhayal mendengar suara mirip rintihan lemah yang hampir tertelan oleh gemerisik angin yang menyapu dedaunan. Mita merasa penasaran sekaligus khawatir. Ia lalu melangkah lebih cepat ke arah suara tersebut. Ketika ia mendekati tikungan jalan, pemandangan yang membuatnya terkejut terbentang di depan matanya. Seorang perempuan setengah baya tergeletak di tengah jalan setapak. Tanpa berpikir panjang, Mita bergegas mendekat. Acil, pian kenapa? Tanyanya cemas. Perempuan itu perlahan membuka wajahnya, pucat, keringat membasahi dahi tanpa kesulitan untuk berbicara. Aku tadangsar, batisku kayaknya tasilahu, jawabnya lirih sambil memegangi pergelangan kakinya yang bengkak. Dari pakaian dan juga penampilannya, Mita mengira bahwa perempuan ini adalah salah satu tetangganya yang tinggal di dekat perkebunan, walau mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Mita merasa iba kalau melihat kondisi perempuan itu. Tanpa ragu, ia pun segera meletakkan keranjangnya di samping jalan untuk memeriksa kaki perempuan tersebut dengan hati-hati. Ayo Cil, ulun gandeng pian, kata Mita saat ia menyadari jika memang benar kakinya terkilir. Perempuan itu mengangguk, tapi jelas terlihat bahwa rasa sakit yang dirasakannya begitu hebat. Mita lalu mengangkat tangan perempuan itu ke bahunya, berusaha membantu agar bisa berdiri. Akan tetapi ketika perempuan itu mencoba untuk berdiri, ia meringis kesakitan, tubuhnya hampir terjatuh lagi. Melihat hal itu, Mita memutuskan untuk tidak memaksanya berjalan sendiri. Disuruhnya wanita itu agar naik ke punggung Mita. Tentu saja tawaran tersebut ditolak mentah-mentah, tapi Mita bersikeras sampai dia mau digendong. Mita hampir terjatuh karena bobot tambahan yang berat. Meskipun begitu, dia terus memaksakan diri. Dia baru bisa bernafas lega setelah ia tiba di rumah perempuan yang mengenalkan diri sebagai Nur Aina tersebut. Ini gasan kamding, ujar Acil Inur sambil menyerahkan selembar uang 50 ribuan. Mita menolak. Ia lalu bergegas pulang, walau Acil Inur memanggil-manggilnya berulang kali.
Dan sejak hari itu, Acil Inur sering datang ke rumah Mita membawakan berbagai makanan lezat hasil masakannya sendiri. Jarum jam dinding baru menunjukkan angka 10 ketika Mita mendengar suara ketukan lembut di pintu rumahnya. Suara itu begitu lembut sehingga nyaris tertelan oleh ocehan Fatma yang sedang tertawa riang melihat tingkah anak kucing. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut Mita yang segera menghampiri pintu dan membukanya. Di depan pintu berdiri perempuan yang beberapa hari lalu ia tolong di jalan setapak. Wajahnya kali ini tampak lebih cerah. Di tangannya perempuan itu membawa sebungkus plastik hitam. "Aur Gading, aku tadi maulah pais lais, mudah-mudahan ikan ketujuh." Ia lalu menyerahkan pepes ikan lais yang beraroma wangi. Mita terkejut, tetapi segera menyambut makanan tersebut. Dia memang belum sempat memasak pagi ini. Tentu saja pais lais itu disambutnya dengan senang hati. "Mengalihkan Pian Cil Ai," ucapnya malu karena terlalu sering menerima pemberian Acil Inur. "Ah, kada repot sama sekali. Kalau kada dibagi, bisa bebasian. Karena tadi aku maulah kebanyakan." Bukan hanya hari itu, Acil Inur juga sering membawakan makanan lain yang pada akhirnya membuat Mita sungkan. Bukan sekedar ikan rawa lagi, terkadang Acil Inur juga membawakan bistik daging dan juga ayam panggang. Setiap kali Mita mencoba menolak dengan sopan, di sini Acil Inur selalu menepisnya dengan senyuman dan berkata, "Ini hanya sedikit berbagi. Tidak usah sungkan, Mita." Mita tak bisa menutupi rasa syukurnya di tempat terpencil ini, di mana bahan makanan segar sulit didapatkan dan kenyamanan hidup begitu sulit dijangkau. Kehadiran Acil Inur membawa sedikit rasa hangat dari kehidupan yang dulu ia kenal. Setiap makanan yang Acil Inur bawakan bukan hanya sekedar hidangan, tapi juga penghubung kehidupan nyaman dengan kehidupan barunya di perkebunan sawit ini. Keesokan harinya, Acil Inur datang lagi dengan membawa yang harum. Mita memutuskan untuk berbicara karena ia memang sudah terlalu sungkan. "Cil, ulun rancak benar mengalihkan Pian, tapi Pian kada pernah akun menerima masakan ulun." Acil Inur hanya tertawa menepuk tangan Mita dengan lembut. "Kada usah kayak itu. Ikam sama sekali kada merepotkan. Aku sudah menganggap Ikam anakku seorang." Mita tersenyum kala mendengar pengakuan Acil Inur yang menganggapnya sebagai anak sendiri. Keesokan harinya, Mita pun pada akhirnya memberanikan diri untuk membalas kebaikan Acil Inur. Ia lalu menyiapkan sepanci kecil kolak pisang hasil dari apa yang bisa ia temukan di sekitaran rumah. Dengan hati-hati, ia membungkusnya lalu berjalan menuju ke rumah Acil Inur yang terletak di ujung jalan setapak. Ketika Acil Inur membuka pintu, Mita menyerahkan bungkusan itu dengan senyuman lebar. "Kolak, Cil? Tapi rasanya kada senyaman ulahan Pian, Pang." Siang itu, udara terasa menyengat di sekitaran perkebunan sawit saat Mita sedang menyiapkan makan siang. Ya, sebentar lagi suaminya akan pulang, jadi semua masakan harus segera siap. Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki mendekat. Mita menoleh dan ia melihat Acil Inur, tetangganya, berdiri di depan pintu dengan senyuman hangat yang sudah mulai akrab baginya. "Aurkah Ikam?" Sapa Acil Inur ceria saat bertanya, apakah Mita hari ini sedang sibuk. "Kada." "Kenapa, Cil?" jawab Mita sambil menggendong anaknya yang baru selesai mandi. "Aku hendak membawa Ikam lawan Fatma, perjalanan satu mat," ucap Acil Inur yang pada hari itu ingin mengajak Mita berjalan-jalan. Mita merasa sedikit ragu. "Satu mat lagi laki ulun bulik." Wajah Acil Inur tampak lesu kala mendengar jawaban Mita, sehingga perempuan muda itu segera meralat ucapannya. "Lawas kecil." Acil Inur segera menjelaskan kepergian mereka itu hanya akan memakan waktu sebentar. Lagi pula, dia juga sudah membawakan lauk untuk makan siang suami Mita, sehingga tidak perlu lagi repot-repot memasak. Tak lama kemudian, Mita dan Fatma sudah siap. Ia sempat berlari ke rumah tetangga terdekat, memberitahukan jika dirinya dan Fatma akan pergi keluar sebentar. Kemudian, mereka memulai perjalanan bersama Acil Inur. Jalan setapak yang mereka lalui itu tidaklah terlalu lebar, hanya cukup untuk dua orang berjalan berdampingan. Di kiri kanan, pohon sawit menjulang tinggi. Dedaunannya lebat, membuat suasana agak teduh meski matahari sudah mulai naik.
Sambil berjalan, Acil Inur bercerita tentang tempat yang akan mereka tuju. Pasar ini tidaklah terlalu jauh dari sini, Mita. Tempatnya ramai dan Ika bisa menemukan banyak barang. Mita hanya mengangguk sambil terus menggendong anaknya yang terlihat senang berjalan-jalan hari itu. Pada awalnya, Mita mengiranya akan berjalan di sekitar perkebunan. Jadi betapa terkejutnya Mita ketika mendapati bahwa jalan setapak itu ternyata mengarah ke sebuah jalan yang lebih besar. Semakin jauh mereka berjalan, suara-suara mulai terdengar. Bukan hanya suara burung atau dedaunan yang bergemerisik tertiup angin, tapi juga suara obrolan orang banyak. Mita semakin penasaran. Pada akhirnya, setelah berjalan selama beberapa puluh menit, mereka sampai di tujuan. Di hadapan Mita terbentang pemandangan yang membuatnya tertegun. Sebuah pasar besar yang penuh dengan keramaian, berbeda dengan bayangan Mita tentang daerah terpencil yang ditempatinya selama ini. Pasar itu begitu ramai dan juga bersih. Lapak-lapak pedagang berjejer rapi menjual berbagai macam barang, mulai dari sayuran segar, buah-buahan, daging, hingga pakaian dan peralatan di rumah tangga. Warna-warna cerah dari tenda-tenda pedagang membuat suasana pasar itu tampak meriah. Mita mulai melangkah masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang berlalu lalang. Matanya terbelalak melihat kebersihan di pasar ini. Tidak ada sampah berserakan, semua teratur dengan baik. Lantai pasar yang terbuat dari beton itu terlihat bersih, tanpa noda atau kotoran yang biasanya ditemukan di pasar-pasar lain yang pernah ia kunjungi. Tidak kusangka ada pasar seramai dan sebersih ini di dekat sini, Cil, ucap Mita dengan nada takjub. Acil Inur tersenyum puas kala melihat reaksi Mita. Aku tahu ikan pasti suka. Seharian berkeliling di sini pun kada tuntung-tuntung. Mita mulai berkeliling pasar sementara anaknya asyik melihat-lihat berbagai barang di sana. Sesekali Mita berhenti di beberapa lapak, mengamati sayuran segar yang dipajang dengan rapi. Ada bayam, kangkung, cabai merah yang mengkilat, dan berbagai macam bumbu dapur yang mungkin akan sulit ia temukan di perkebunan. Mita merasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Pasar ini memberikan kehidupan baru baginya, tempat di mana ia bisa merasakan kembali hiruk-pikuk kehidupan kota yang dulu ia sudah tinggalkan. Mereka kemudian berhenti di sebuah warung kecil yang ada di ujung pasar, di mana Acil Inur memesan minuman segar untuk mereka. Bagaimana, Mita? Menyenangkan bukan? Tanya Acil Inur sambil menyodorkan segelas es kelapa muda ke tangan Mita. Bujur jar kencil ay, jawab Mita dengan senyum lebar sambil menyesap es kelapa muda yang dingin dan manis. Kada menyesal ulun umpatan pian hari ini. Setelah puas berkeliling dan berbelanja beberapa barang, mereka pun akhirnya pulang dengan perasaan gembira. Di sepanjang perjalanan pulang, Mita tidak bisa berhenti membayangkan betapa menyenangkannya bisa kembali ke pasar itu di kemudian hari. Kehidupan di perkebunan sawit mungkin masih terasa berat, tapi setidaknya kini ia tahu ada tempat yang bisa dikunjungi dan membuatnya merasa lebih nyaman tinggal di sini. Dengan hati ringan, Mita menggendong anaknya sambil menelusuri kembali jalan setapak yang membawa mereka pulang ke rumah bersama Acil Inur yang setia menemani di sampingnya. Muiz baru saja pulang dari memancing ketika melihat Mita sibuk di dapur dengan berbagai barang belanjaan yang tertata rapi di meja makan kayu yang sederhana. Di antara belanjaan itu terlihat sayuran segar, bumbu dapur, beberapa potong daging, dan bahkan sekantong buah-buahan yang sudah cukup lama tidak mereka konsumsi karena saking sulitnya akses menuju ke pasar. Melihat itu semua, alis Muiz terangkat penuh keheranan. Dari mana Ikam dapat semua ini, Ding? Tanyanya sambil mendekati meja. Tangan kasarnya yang terbiasa memegang cangkul dan alat-alat berat di perkebunan menyentuh tomat-tomat merah mengkilat yang tampak sangat segar. Mita, yang kala itu sedang memotong sayuran, tersenyum dan menjawab ringan. Tadi ulun ke pasar lawan Acil Inur. Bukannya pian tadi sudah mendengar pasan yang ulun titipkan ke orang subala rumah, ha? Muiz menatapnya dengan raut wajah bingung seolah tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Pasar? Pasar di mana?
Bukankah di sini kan ada pasar? Mita tertawa kecil lalu meletakkan pisau yang ia pegang. Ada, Ai. Acil Inur yang tadi membawai. Ternyata tidak jauh dari sini. Hanya berjalan kaki saja dari rumah kita. Pasar? Di barak sini, Muiz mengulang dengan nada ragu. Ia tahu betul, daerah ini hanya hamparan perkebunan sawit yang luas dan jalan setapak yang menghubungkan beberapa rumah panggung seperti milik mereka. Sejauh yang dia ingat, tidak pernah ada pasar di sekitaran kecuali di dekat kecamatan. Iya, dekat sini kok, jawab Mita. Tidak menyadari kebingungan suaminya, ia lalu melanjutkan. Pasarnya itu ramai dan bersih, Kak. Ulun bahkan bertamuan banyak orang di sana. Harga-harganya murah semua, Kak. Lihat saja semua ini. Ulun mendapatkannya dengan harga yang sangat bagus. Muiz menggelengkan kepala. Ia masih berusaha mencerna apa yang didengarnya. Tapi aku sudah lama tinggal di sini, Ding. Kada pernah ada pasar di Parak sini. Apa mungkin Ika mengigau? Mita tersenyum penuh pengertian melihat kekhawatiran di wajah suaminya. Ia curiga jika suaminya ini hanya belum pernah pergi ke tempat itu. Dipadahi tapi kada percaya. Bujuran ada. Kalau ulun mengigau, terus dari mana datangnya barang-barang ini? Muiz melihat belanjaan Mita dengan lebih teliti. Ia meraih seikat bayam kemudian menatap wajah istrinya yang penuh keyakinan. Perlahan ia mulai menerima kenyataan bahwa apa yang Mita katakan itu bukanlah hayalan. Namun rasa penasaran tetap membayangi pikirannya. Mita, Ika yakin betul dengan apa yang dilihat tadi? Tanya Muiz, suaranya kini mulai melembut. Yakin, Kak? Jawab Mita sambil memegang tangan suaminya. Aku kada sedang mengigau atau berhayal. Acil Inur sendiri yang membawai ke sana. Pian tidak percaya? Esok pagi pas Pian libur, ulun bisa membawa Pian pergi ke pasar. Muiz terdiam sejenak. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi dia ingin mempercayai Mita, namun di sisi lain pengetahuannya tentang daerah sekitar membuatnya sangat ragu. Bagaimana mungkin ada pasar yang sebegitu besar dan ramai di dekat sini, sedangkan selama ini dia tidak pernah mengetahuinya. Setelah beberapa saat, Muiz menghela nafas panjang. Ayo jadi, besokan esok aku umpat ke pasar. Aku ingin melihat sendiri tempat yang kau maksud. Mita tersenyum lega. Inggi, Kak, Pian siapkan duitnya aja. Soalnya isuk ulun pasti banyak belanja. Malam itu Muiz berusaha tidur, tetapi pikirannya terus bergelayut pada percakapan mereka. Saat ia akhirnya terlelap, benaknya masih dihantui oleh keheranan tentang pasar yang tiba-tiba saja muncul di dekat rumah mereka. Dan meski ia ingin meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, ada sesuatu dalam cara Mita berbicara yang membuatnya percaya bahwa esok hari akan menjadi hari yang penuh dengan kejutan. Keesokan harinya, Mita sudah siap dengan semangat yang tinggi. Ia mengenakan pakaian rapi dan menggendong tas kecil berisikan barang-barang keperluan mereka selama di pasar. Muiz, yang hari ini libur dari pekerjaannya, berdiri di sampingnya dengan raut wajah serius. Masih dibayangi keraguan tentang cerita dari istrinya, namun ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Sudah siap, Kak? Tanya Mita sambil memastikan anak mereka sudah nyaman di dalam gendongan. Muiz mengangguk, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa cemas di matanya. Ayo, Ding, tunjukkan jalannya. Mereka pun mulai berjalan melewati jalan setapak yang kemarin dilalui Mita bersama dengan Acil Inur. Pohon-pohon sawit menjulang di kiri dan kanan mereka. Suasana pagi itu tenang, hanya terdengar suara daun-daun sawit yang bergesekan dan sesekali kicauan burung. Mita melangkah mantap, sedangkan Muiz mengikuti di belakang dengan langkah yang lebih lambat serta hati-hati. Nah, dari sini kita akan bertemuan jalan yang lebih besar, kata Mita penuh keyakinan menunjuk ke arah depan. Akan tetapi ketika mereka tiba di tempat yang Mita yakini sebagai jalan besar untuk menuju ke pasar, yang mereka temukan hanyalah jalan setapak lain yang lebih kecil, semakin menembus ke dalam kebun sawit yang terasa semakin rimbun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada riuh rendah suara pasar seperti yang didengar Mita kemarin. Mita berhenti, mencoba memandang sekeliling dengan bingung. Tunggu sebentar.
Seharusnya pasar itu ada di sini, ucapnya dengan suara yang mulai goyah. Ia berbalik, melihat ke arah lain, tapi yang ada hanyalah hamparan kebun kelapa sawit sejauh mata mereka memandang. Muiz berdiri diam, ia menatap istrinya cemas. Ding, apa mungkin Ikam salah jalan? Tanyanya dengan hati-hati. Kada, jawab Mita berusaha menahan kegelisahannya. Ulun ingat benar jalannya. Aku, Acil Inur lawan Fatma melewati jalan ini kemarin. Tapi kenapa sekarang tidak ada apa-apa? Mita mulai berjalan cepat, mencoba memeriksa setiap sudut, mencari jalan lain yang mungkin terlewat. Namun, setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka semakin dalam ke perkebunan sawit. Pohon-pohon sawit tampak sama di mana-mana, membuat tempat itu terasa seperti labirin yang tidak berujung. Kemarin pasar itu benar-benar ada di sini, Kak. Lanjut Mita, suaranya mulai bergetar. Udah banyak orang berbelanja, lapak-lapak juga penuh dengan barang-barang. Bagaimana mungkin semuanya hilang begitu saja? Muiz meraih tangan Mita dengan lembut, mencoba menenangkan istrinya. Sudah, kita belikan aja ke rumah. Mita menatap Muiz dengan mata yang mulai berair, antara bingung sekaligus frustasi. Tapi Kak, semua barang yang ulun beli kemarin itu nyata. Pian sendiri melihatnya kan, ulun kada mungkin berhayal sejauh itu. Muiz mengangguk, teringat pada belanjaan yang kemarin Mita bawa. Memang benar, barang-barang itu semuanya nyata, tetapi keberadaan pasar yang Mita sebut pada kenyataan hanya membuatnya semakin bingung. Mita menghela nafas panjang, matanya menyapu pemandangan sekitar yang hari itu mendadak begitu asing. Mita merasa seperti sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semakin ia berusaha menemukan jalan yang ia kenal, semakin jauh mereka tersesat dalam kebingungan. Ayo, kita pulang aja, Ding, ajak Muiz pada akhirnya, merasakan keputusasaan di suara istrinya. Mungkin kita harus bertanya pada Acil Inur nanti. Siapa tahu dia bisa menjelaskan. Mita mengangguk pelan, menuruti kata-kata suaminya. Mita kembali menoleh ke belakang, berharap bisa menemukan tanda-tanda keberadaan pasar itu. Tetapi yang ada hanyalah barisan pohon sawit yang sunyi dan tidak memberikan jawaban. Saat Mita dan Muiz berjalan pulang dengan langkah berat, matahari semakin meninggi, membuat bayang-bayang pohon sawit tampak memanjang dan terlihat semakin menyeramkan. Mita masih kebingungan, memikirkan perihal pasar yang tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Akan tetapi, kegelisahan dalam hatinya sedikit mereda ketika ia melihat sesosok perempuan yang tak asing mendekat dari arah berlawanan, ya Acil Inur. Mata Mita berbinar. Ia lalu mempercepat langkahnya sambil menggenggam tangan Muiz. Muiz, itu Acil Inur, serunya dengan nada lega. Ia ingin segera bertanya kepada Acil Inur tentang pasar yang sedang mereka cari. Muiz mengangguk, tapi ada rasa dingin yang tidak biasa menjalar dari telapak tangannya hingga ke lengan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi memilih menepis perasaan itu dan mengikuti Mita dengan patuh. Acil Inur, panggil Mita ketika mereka sudah cukup dekat. Perempuan itu berhenti dan menoleh dengan senyum yang lama seperti biasa. Mita segera memperkenalkan suaminya. Acil Inur, ini laki ulun, kamu Muiz. Acil Inur mengangguk sopan ke arah Muiz. Senyumnya yang lebar menampilkan deretan gigi putih bersih yang kontras dengan kulitnya yang sedikit gelap. Akhirnya kita bisa bertemuan, Muiz, sapanya dengan suara lembut yang membuat suasana seolah-olah menjadi lebih tenang. Selama ini mereka memang belum pernah bertemu. Muiz mencoba membalas senyuman Acil Inur. Hanya saja senyuman di wajahnya tidak sepenuhnya mencapai matanya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, sesuatu yang membuat punggungnya merinding. Ketika ia menggenggam tangan Mita lebih erat, ia merasakan betapa dinginnya tangannya sendiri. Mita yang tidak menyadari kegelisahan suaminya itu mulai berbicara. Cil, tadi kami mencari pasar yang sudah kita kunjungi kemarin, tapi kami kada bisa menemukannya. Acil Inur hanya tersenyum dan menggelengkan kepala sedikit. Mungkin kalian hanya tersesat. Nanti kita bisa pergi baimbai. Aku yang akan menunjukkan jalannya. Mita mengangguk dengan penuh syukur. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Acil Inur berkata, maaf, saya harus pergi sekarang.
Sampai jumpa lagi nanti ya. Ia mengangguk kepada Muiz sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanannya. Mita memandangi Acil Inur yang mulai berjalan menjauh. "Sidin baik benar kalau kak?" tanya Mita sambil menoleh ke suaminya, namun Muiz hanya terdiam. Pandangannya terpaku ke arah Acil Inur yang kini semakin menjauh, dan tiba-tiba rasa dingin yang tadi dirasakannya menjalar lebih dalam, menusuk hingga ke tulang. Ia merasakan seperti ada yang salah, sesuatu yang tidak normal, walau saat itu sudah tengah hari. Ketika akhirnya mereka tiba di rumah, Muiz tampak tidak tenang. Ia lalu duduk di kursi kayu yang ada di teras dengan pandangan kosong dan nafas yang terdengar berat. Mita yang baru menyadari perubahan pada suaminya itu lalu duduk di sebelahnya. "Pian kenapa kak? Kayak orang garing?" Muiz menoleh perlahan. Pandangan matanya serius tetapi juga penuh ketakutan yang berusaha disembunyikannya. "Ding," suaranya bergetar saat ia mencoba memulai percakapan yang berat. "Acil Inur, orang itu, sepertinya ada yang aneh dengannya." Mita terkejut. "Aneh? Maksud pian apa kak?" Wajahnya, Muiz menghela nafas, berusaha mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Aku tadi melihatnya dengan jelas. Dia tidak memiliki garis di atas bibir dan di bawah hidung." Derem Mita seakan membeku kala mendengar kata-kata itu. "Apa maksud pian kak? Jangan bagaya tarus nah." Muiz menggeleng. "Aku kada bagaya ding. Kalau melihat cirinya yang sangat jelas, Sidin bukan manusia seperti kita. Aku pernah mendengar tentang hal ini dari orang-orang di kampung. Makhluk seperti itu mereka disebut bunian, penghuni Saranjana." Mita terdiam, pikirannya berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan suaminya. Saranjana, kota misterius yang konon tersembunyi dari pandangan manusia biasa, penuh dengan makhluk-makhluk gaib yang berwujud manusia. Mereka sering muncul tanpa disadari, hidup di antara manusia tanpa ketahuan. Tiba-tiba, semua peristiwa aneh yang terjadi beberapa hari terakhir menjadi masuk akal. Pasar yang hilang, kebaikan Acil Inur yang tidak wajar, dan sekarang kada mungkin, gumam Mita. Suaranya hampir tak terdengar, tetapi di hatinya ia tahu bahwa Muiz mungkin saja benar. Rasa takut perlahan menyelinap ke dalam dirinya. Mita merasa seolah-olah telah terjebak dalam dunia yang tidak ia mengerti, di antara manusia dan sesuatu yang lebih, sesuatu yang berada di luar nalar. Ketakutan itu semakin menghantui, membuatnya merasa semakin kecil di tengah hamparan kebun sawit yang tampak tak berujung. Di tempat terpencil ini, ia sekarang sadar bahwa mereka tidak sepenuhnya sendirian. Hari itu, setelah kejadian pertemuan dengan Acil Inur, Mita dan Muiz merasakan tubuh mereka mulai terasa panas. Rasa lelah yang pada awalnya hanya karena jauh berjalan kini berubah menjadi gejala demam yang terasa semakin parah. Malam itu, mereka berdua terbaring lemah di atas kasur tipis di rumah. Keringat membanjiri tubuh Mita dan Muiz membuat mereka menggigil walau udara di luar hangat. Mita yang dalam kondisi setengah sadar mendengar suara-suara samar dari arah luar. Ia mendengar langkah-langkah kaki dan suara orang yang berbicara. Ia membuka matanya dengan susah payah melihat bayangan orang-orang yang berdiri di dekat pintu rumahnya. Tetangga mereka datang untuk menengok setelah mendengar kabar bahwa pasangan muda ini jatuh sakit secara bersamaan. Beruntung, Fatma anak mereka tidak ikutan jatuh sakit. Salah satu tetangga yang paling tua, Pak Harun, melangkah masuk dengan raut wajah cemas. "Ini tidak biasa. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu mereka," gumamnya pada dirinya sendiri sebelum memutuskan untuk memanggil Nini Urut di desa. Tak lama kemudian, nenek urut yang dikenal dengan sebutan Nek Juna itu tiba. Perempuan tua itu mengenakan pakaian seadanya dengan rambut yang sudah memutih. Meski usianya sudah sangat lanjut, ia masih kuat dan juga cekatan. Dengan langkah teguh, Nini Juna memasuki rumah Mita dan Muiz.
Dia pun segera meminta mereka untuk menyediakan kapur sirih, beras, dan beberapa kunyit. Nini Juna mulai duduk di samping Mita yang masih terbaring lemah, matanya tajam, mengamati keadaan Mita dengan seksama. Tanpa bicara banyak, ia mulai mengoleskan kunyit atau janar ke beberapa tubuh Mita sambil berdoa dalam bahasa daerah yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Setiap olesan janar di kulit Mita terasa dingin, menenangkan panas yang menyiksa tubuhnya. Setelah selesai dengan Mita, Nini Juna lalu berpindah ke Muiz. Ia mengulangi ritual yang sama, mengoleskan janar ke tubuh Muiz sambil terus berdoa. Muiz merasakan kehangatan menjalar di tubuhnya. Rasa dingin yang sebelumnya merasuki tubuh perlahan-lahan menghilang. Tetangga-tetangga yang berkumpul di luar mulai berbisik-bisik. Mereka khawatir dengan kondisi Mita dan juga Muiz, terlebih karena penyakit yang menyerang mereka berdua tampak datang secara tiba-tiba. Setelah selesai, Nini Juna lalu berdiri. Matanya terlihat lelah saat ia menatap ke arah tetangga-tetangga yang masih berkumpul. "Mereka harus istirahat," ujarnya dengan nada tegas. "Kalau bisa, Fatma kalian saja yang mengurus sebentar malam ini. Besok pagi mereka akan lebih baik." Tetangga-tetangga mulai beranjak pulang satu persatu, meninggalkan Mita dan Muiz untuk beristirahat. Hanya tertinggal Pak Harun dan segelintir orang yang penasaran bertanya kepada Mita sebelum pergi membawa Fatma. "Mita, Ikam tadi menyebut ngaran siapa? Siapa yang Ikam temui tadi siang?" Dengan suara lemah, Mita menjawab. "Acil Inur, tetangga kami yang sering datang ke rumah membawa makanan." Pak Harun terdiam sejenak, raut wajahnya berubah menjadi bingung. "Nuraini, di sekitaran sini tidak ada orang yang bernama itu. Aku kenal semua orang di kebun ini, dan tidak ada yang tinggal di sekitaran sini dengan nama tersebut." Ucapan Pak Harun membuat para tetangga lain yang masih berada di sana terdiam. Mereka saling pandang dengan raut wajah yang semakin cemas. Bisik-bisik mulai terdengar, dan beberapa orang bahkan mulai mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal gaib. "Apa mungkin dia bukan manusia?" Salah satu tetangga berbisik dengan nada takut. "Ada cerita tentang bunian yang menghuni Saranjana yang kadang-kadang muncul di hadapan manusia." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Mita yang mendengar percakapan tersebut hanya bisa terbaring lemah. Pikiran dan tubuhnya terlalu lelah untuk bisa memproses apa yang baru saja ia dengar. Namun jauh di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap pelan-pelan. Malam harinya, meskipun tubuh mereka perlahan mulai membaik berkat janar dari Nini Juna, hati Mita dan Muiz tidak bisalah tenang. Mereka berdua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa telah terjadi, sesuatu yang mungkin tidak hanya berada di dunia nyata tetapi juga di dunia yang tak kasat mata, di mana makhluk-makhluk seperti Acil Inur mungkin benar-benar ada mengintai dari bayangan di balik kebun sawit. Kegelisahan itu baru benar-benar lenyap setelah Acil Inur tidak pernah muncul lagi di rumah mereka. Dia menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Dan sekarang Mita dan seluruh keluarganya kembali ke kota Banjarmasin. Muiz membuka bengkel sepeda motor kecil, hasilnya lumayan untuk biaya hidup sekeluarga. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Ini keren banget asli nih. Kayak kita masuk ke dalam tanah Kalimantan ya. Dan kita kayak masuk ada di area perkebunan sawit. Bagaimana Mita yang merupakan asli dari kota ya. Maksudnya di Banjarmasin kota ya teman-teman. Banjarmasin kan sudah kota besar. Dia harus ikut hidup dengan suaminya di tengah area perkebunan sawit karena suaminya menjadi mandor di sana. Jadi memang di sini perubahannya jelas terasa ya bagi seorang, terutama wanita yang biasa tinggal di kota harus di tengah perkebunan gitu pasti drop. Dan disinilah awal mulanya mereka akhirnya bertemu dengan Acil Inur. Yang mana Acil Inur ini baik segala macam. Akhirnya dia mengajak dia ke satu pasar ya yang ada yang dia juga nggak tahu. Tapi di sini menurut Muiz, tapi Muiz ini bisa melihat bahwa dia melihat Acil Inur itu tidak ada garis di antara hidung dan bibir. Jadi garis di sini teman-teman ya. Dan itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk bunian atau bisa juga penghuni dari Saranjana. Jadi memang ini kan background ceritanya ada di Kalimantan Selatan ya, sedangkan Saranjana sendiri memang terletak di Kalimantan Selatan. Bagaimana
orang-orang di sana meyakini bahwa orang-orang seperti Acil Inur ini adalah orang bunian atau makhluk bunian yang berasal dari Saranjana yang memang bisa berbaur dengan masyarakat tanpa bisa diketahui dan hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu. Bagaimana di situ Mita ya tidak mengetahui sama sekali, tapi untungnya Acil Inur ini sosok makhluk ini tidak jahat ya, mungkin karena dia melihat ketulusan Mita ketika menolong dia hanya suka dan ingin membahagiakan Mita dengan caranya. Alhamdulillah tapi Mita dan keluarganya tidak mengalami hal-hal yang lebih fatal ya. Apalagi Mita kan sudah sempat minum tuh di pasar gaib itu dan juga makanannya sudah dikonsumsi oleh sekeluarga. Tapi alhamdulillahnya di situ bisa selamat lah walaupun sempat sakit akhirnya bisa disembuhkan dan menurut Pak Harun ada kemungkinan bahwasanya Acil Inur ini adalah makhluk yang berasal dari Saranjana karena memang setelah itu dia nggak ada lagi. Dan Pak Harun sebagai sesepuh di sana nggak pernah tahu tuh ada orang yang namanya Acil Inur. Jadi luar biasa sekali kisahnya kenanga kinasi. Saya emang request minta kisah dari Saranjana ya tentang Saranjana, tapi ini baru dikasih tipis-tipis nih Saranjananya. Karena beberapa teman-teman juga ada yang request minta dibawakan kisah tentang kota Saranjana, kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih buat kenanga kinasi, kisahnya selalu oke, selalu keren, kisah dari tanah Kalimantan ditunggu lagi untuk selanjutnya. Dan semoga semua teman-teman para pecinta penikmat horor merasa terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat yang punya cerita horor ya, kisah misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Oh ya, sorry nih, teman-teman kan ada yang bilang, Bang Ilo pakai bahasa Indonesia aja, jadi memang di dalam kisah ini, di dalam kisah-kisahnya Kenanga, itu memang memakai bahasa Banjar, tapi kalau teman-teman perhatikan, setelah dialog di situ, itu kayak ada translate-nya gitu. Jadi pokoknya setiap habis dialog di situ dijelaskan tuh sama Kenanga. Coba lebih ini lagi ya teman-teman. Jadi memang sengaja kisah ini diperbanyak bahasa Banjarnya agar kita bisa kayak terasa masuk ke dalam suasana di sana. Jadi mohon maaf, intinya masukan semua dari teman-teman tetap saya terima ya, tetap kami terima dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di kedepannya nanti. Ya. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.